Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kita belajar akuntansi bareng Kak. Untuk kali ini materi yang kita bahas seperti yang saya tuliskan materi yang kemarin, kewajiban pembukuan. Dalam artikel ini adalah powerpointnya dari Pak Joko Sudiarto AKMK. Oke, lanjut. Kewajiban pembukuan dan pengertian dasar. Metode pengertian akuntansi pajak. Metode dan praktik akuntansi khusus untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk penyusunan laporan keuangan fiskal dan pengisian surat pemberitahuan pajak SPT serta perencanaan dalam mengefisiensi pajak. Metode dan praktik akuntansi khusus untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk menyusun laporan keuangan fiskal dan pengisian surat pemberitahuan SPT serta perencanaan dalam rangka pengefisiensian pajak. Masuk di sini sekarang kalau ada pertanyaan, kenapa sih kita harus lapor SPT tahunan gitu? Jadi bagi pengusaha itu selalu punya NPWP gitu kan. Setiap pengusaha itu kan ada surat izin, surat perizinan atau apa yang salah satunya persyaratannya itu menggunakan NPWP. Jadi bagi wajib pajak atau orang pribadi yang memiliki NPWP diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan, baik SPT tahunan pribadi ataupun badan. Seperti itu maksudnya. Sistem pemungutan pajak. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Jadi adalah kita punya penghasilan berapa, misalnya 20% atau apa itu dipungut untuk pajak, yaitu untuk negara gitu. Sebenarnya dari pungutan itu manfaatnya untuk apa gitu. Jadi kalau dari pengertian pajak adalah pungutan dari pemerintah yang bersifat memaksa, kita tidak bisa melihat maksudnya gini. Pungutan dari pemerintah yang bersifat memaksa dan hasilnya itu kita tidak bisa menikmatin secara langsung gitu. Contohnya adalah pajak itu untuk membangun jalan. Jadi kita kita tidak secara langsung menikmati hasilnya gitu. Untuk membangun pelayanan kesehatan gitu. Salah satunya adalah vaksin, itu juga bagian dari pajak. Tanggung jawab dan kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak berada pada wajib pajak. Tanggung jawab dan kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak berada pada wajib pajak. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan. Wajib pajak melaksanakan sistem asesmen. Kenapa lagi? Wajib pajak melaksanakan pemungutan berada pada wajib pajak. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan. Wajib pajak melaksanakan sistem self assessment dengan harapan mudah dipahami, sederhana, terkendali, dan lebih teratur. Di sini udah jelas bahwa pemungutan wajib pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tanggung jawab dari kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak berada pada wajib pajak. Pemerintah berkewajiban melaksanakan pembinaan. Jadi pemerintah itu berkewajiban melakukan pembinaan. Jadi kalau ada wajib pajak yang tidak mau bayar pajak atau nunggak bayar pajak, itu wajib dibina. Dan pemerintah itu memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan kantor pelayanan pajak dan pengawasan, dan diawasi juga. Kalau pengawasan ini biasanya AR tugasnya, kalau pelayanan itu bagian pelayanan yang terima surat itu. Wajib pajak melaksanakan sistem self assessment dengan harapan mudah dipahami, sederhana, terkendali, dan lebih teratur. Sistem self assessment yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri
menyetor sendiri dan melapor sendiri gitu. Jadinya intinya diberi kepercayaan itu gitu. Terserah Anda mau melaporkan berapa, mau menghitung berapa, itu diberi kebebasan. Yang kelima, dengan adanya asesmen, pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya, dan diharapkan masyarakat menjadi mitra untuk pemasukan uang ke kas negara. Wajib pajak dan pemerintah dengan fungsinya masing-masing mempunyai media, yaitu berupa pembukuan. Wajib pajak dan pemerintah dengan fungsi masing-masing mempunyai media, itu berupa pembukuan. Jadi pembukuannya itu adalah SPT tahunan. SPT tahunan badan. Oh maaf, sederhana. Seperti inilah pembelajarannya. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang diakhiri dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Untuk akuntansi, jadi pembukuan sama akuntansi itu memang berbeda ya. Terus setelah ini adalah akuntansi adalah suatu sistem informasi. Proses akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan, dan analisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal. Jadi akuntansi adalah suatu sistem informasi, memberikan informasi, yaitu terdiri dari proses pencatatan yang terdiri dari ini. Kalau dipahami proses akuntansi adalah sebuah siklus yang pernah dibahas sebelumnya. Jadi ada siklus akuntansi ada terdiri dari bukti transaksi dicatat ke dalam sebuah jurnal, dikelompokkan ke dalam buku besar, dan diikhtisarkan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan pelaporan, dan penganalisian data keuangan suatu organisasi. Dianalisa laporan keuangan itu, misalnya dengan persediaan segitu banyaknya, itu adalah wajar atau tidak. Dengan hutang misalnya terlalu besar, itu menandakan perusahaan itu adalah sakit gitu. Antara hutang sama dengan aktiva itu kira-kira masih wajar enggak? Kalau hutang terlalu besar akan menimbulkan perusahaan itu sakit. Penganalisian data keuangan, kalau nanti lebih ke materi selanjutnya, yaitu nanti ada analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan itu berdasarkan rasio keuangan. Jadi aktiva dibagi dengan hutang lancar, aset lancar dibagi hutang lancar itu. Misalnya dengan hutang 1 miliar dijamin dengan aset aktiva atau aset atau kas bank dengan persediaan, itu masih bisa nutup enggak gitu. Maksudnya seperti itu kalau dianalisa laporan keuangan. Akuntansi dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik pihak internal. Kalau dari pihak internal itu adalah namanya adalah laporan keuangan internal. Internal yaitu laporan untuk perusahaan itu. Jadi misalnya laporan keuangan internal yaitu misalnya ada kas. Sebenarnya sih sama antara pihak eksternal sama internal. Kalau dari internal itu tujuannya untuk perusahaan, untuk bos. Jadi misalnya pimpinan atau direktur itu pengen mengetahui berapa sih laba perusahaan ini gitu, berapa sih hutang perusahaan ini, realnya itu berapa gitu misalnya. Untuk mengambil keputusan dengan kerugian seperti ini, langkah yang akan diambil bagaimana gitu. Dengan keuntungan seperti ini tiap bulan, maka langkah yang akan diambil seperti apa. Atau pengen menaikkan keuntungan, misalnya menambah omset, kalau misalnya kerugiannya
sekian persen. Jadi kalau biar tidak rugi gimana, misalnya pengurangan karyawan, itu bisa dibaca dari laporan keuangan internal. Sedangkan laporan pihak eksternal yaitu dengan tujuan pihak eksternal yaitu untuk kepentingan pajak, itu adalah untuk pihak luar gitu. Laporan keuangan itu untuk pihak luar, untuk pihak bank. Biasanya kan kalau misalnya ada kredit, pengambilan kredit ke bank, itu mereka dari pihak bank akan meminta laporan keuangan perusahaan itu. Kira-kira dengan laporan keuangannya perusahaan ini labanya sekian, kira-kira di ACC nggak pinjamannya, kira-kira perusahaan ini bisa bayar nggak gitu, maksudnya seperti itu. Jadi biasanya laporan keuangan eksternal sama eksternal itu ada perbedaan gitu, tapi ya perbedaannya nanti seperti apa saya jelaskan. Wajib pajak di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan, yaitu suatu proses penyatatan. Sorry, masih ya. Kewajiban pembukuan bagi wajib pajak. Wajib pajak di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan, yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan, biaya, serta jumlah harga perolehan, penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi setiap tahun pajak berakhir. Maksudnya gini, wajib pajak di Indonesia itu diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, yaitu suatu proses pencatatan yang seperti tadi dijelaskan terdiri dari harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta harga perolehan, ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca. Jadi untuk laporan keuangan eksternal atau laporan keuangan internal, kalau eksternal itu laporannya itu sebenarnya sih perbedaannya banyak. Ya udah saya ambil satu contoh. Kalau laporan keuangan internal itu periode pembukuannya itu dari 1 Januari 2022 sampai dengan tutup buku 31 Januari 2022. Jadi 1 bulan itu ditutup gitu. Tapi kalau laporan keuangan untuk pajak atau eksternal itu selama 1 tahun. Jadi periodenya 1 tahun, bukan 1 bulan lagi. 1 Januari 2022 dan ditutup dengan 31 Desember 2022 gitu. Jadi bagaimana Kak perbedaannya gitu. Jadi kalau dalam laporan keuangan kan biaya, ada hutang biaya ya. Misalnya biaya gaji yang biasanya kan dibayar tanggal 5 misalnya. Tapi nanti di tanggal 31 Desember 2021 itu udah dibebankan sebagai biaya gaji gitu dalam jurnal penyesuaian, yaitu dengan jurnal biaya gaji debit, utang gaji, biaya gaji debit, utang gaji atau biaya yang harus dibayar, utang gaji, kredit gitu. Nah nanti pas pembayaran tanggal 5 maka jurnalnya adalah utang gaji debit, kas, kredit gitu. Selanjutnya, selain dapat dihitung berdasarkan PPh, ada berapa slide sih ini? 28 ya. Kewajiban selain dapat dihitung berdasarkan PPh, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut agar PPN dan PPNBB dapat dihitung dengan benar. Pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan PPNBM, jumlah pembayaran atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean di dalam pemanfaatan jasa kena pajak di luar pabean di dalam daerah pabean. Jumlah pajak masukan dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. Maksudnya gini.
Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan SAK, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Oh. Jadi ada PPH, PPN, PPNBM. Jadi nanti kalau yang dibahas di sini ada nilai ekspor, ada nilai impor, itu nanti masuknya ke PPH 22, itu ada PPH pajak penghasilan atas ekspor impor biasanya gitu. Lah ini ada PPN yang dapat dikreditkan, ada yang tidak dapat dikreditkan. Jadi nanti ada PPN wajib pungut dan tidak perlu dipungut gitu. Untuk PPN yang dipungut yang tidak dapat dikreditkan biasanya kan dari pemerintah dengan 030 transaksi antara swasta dengan pemerintah gitu. Maksudnya dengan swasta dengan BUMN gitu. Terus PPN dengan 070 kemarin aku juga udah nerima kasus sih, tapi saya juga lupa mau ininya jelasinnya. Syarat pembukuan dalam perpajakan. Pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah. Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Inti dari penjelasan ini adalah kalau bab 1 ini adalah perkenalan. Perkenalan nanti setelah itu ada poin-poin yang akan dibahas. Dan untuk bab terakhir nanti adalah penyusunan laporan keuangan. Dan ini adalah poin-poin. Isi laporan keuangan itu apa aja sih gitu. Syarat untuk membuat SPT tahunan badan itu apa aja sih, itu akan di perkenalan ini gitu. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Jadi pembukuan untuk SPT tahunan itu sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai ada harta atau aktiva, ditambah kewajiban, ditambah modal, atau persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan kewajiban plus modal. Jadi total harta ditambah kewajiban dan modal itu harus sama. Kalau total harta 10 juta, kewajiban plus modal juga harus 10 juta. Kalau nggak balance maka akan salah. Penghasilan dan biaya. Kalau harta, kewajiban, modal ini masuk ke neraca, kolom neraca. Sedangkan penghasilan, biaya serta penjualan dan pembelian sehingga itu adalah masuk ke laporan laba rugi. Jadi kalau dalam SPT tahunan badan itu cuma ada laporan neraca dan laporan laba rugi aja. Kalau di laporan keuangan internal itu ada 3, itu ada 4. Jadi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Ada 4 komponen. Kalau di pajak cuma 2 komponen aja. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Prinsip taat azas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya dan mencegah pergeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi prinsip pembuatan laporan SPT tahunan itu adalah
dari tahun ke tahun itu sama, prinsipnya seperti sama gitu. Prinsip ini diterapkan dalam style-style pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian persediaan, metode penyusutan dan amortisasi. Oh gini maksudnya ya. Jadi prinsip dalam pembuatan laporan keuangan itu tiap tahun itu sama prinsipnya, yaitu pengakuan penghasilan, misalnya accrual atau cash basic. Pendapatan diakuin, kalau accrual itu adalah pendapatan diakuin saat terjadinya transaksi gitu. Misalnya accrual pendapatan. Oh gini ya. Tanggal 1 Januari 2021, tanggal 1 Januari ini libur ya. Kalau ditanya tanggal 1 Januari kan libur ya Kak gitu. Tapi gini, anggap aja itu ada transaksi tanggal 2 aja deh. Tanggal 2 Januari 2022, usaha jahit menerima pesanan dari pelanggan untuk menyelesaikan satu setel pakaian, misalnya itu menerima orderan dong, jadi akan ada pendapatan dong. Nah, setelah itu jadi dicatat apa kalau udah menerima orderan. Kalau accrual itu gini, jadi dia jurnalnya ditambah lagi kalimatnya, dan menerima jasa jahitan dan diperkirakan selesainya itu 1 bulan, misalnya jahit pakaian 1, selesainya 1 bulan gitu. Jadi kan tempo ya istilahnya, dan pengerjaan itu dibayar setelah 1 bulan gitu. Jadi tanggal 2 Januari 2021 itu udah diakuin sebagai pendapatan. Jadi jurnalnya adalah piutang usaha, misalnya upahnya itu 1 juta, pendapatan jasa 1 juta kreditnya. Jadi piutang jasa 1 juta, pendapatan jasa 1 juta. Lah pas tanggal 1 Februari 2021 itu pakainya udah jadi, udah diambil, terus dibayarlah 1 juta itu. Jadi jurnalnya adalah kas atau bank debit 1 juta, piutang dagang, piutang usaha kredit 1 juta. Jadi piutang yang tadinya di debit 1 juta sekarang di kredit 1 juta, berarti 0 dong, nggak ada piutang gitu. Jadi kalau dari ucapan tadi, dari jurnal itu tadi udah kelihatan bahwa kalau pendapatan accrual itu diakuin setelah menerima orderan. Jadi walaupun orang itu belum menerima uang, begitu ada pesanan, ini pesanan untuk jahit tanggal 2 Januari 2022 ya, itu menerima pesanan jahit, itu udah diakuin sebagai pendapatan. Lah beda sama cash basic, metode cash basic. Kalau cash basic itu diakui sebagai pendapatan atau penghasilan jika sudah menerima uang cash gitu. Tergantung. Biasanya sih kalau dalam SPT tahunan itu akan dijelaskan itu metode pengakuan apa, itu pencatatannya seperti apa, itu udah dijelasin nanti. Ada aturan-aturannya, prinsip-prinsipnya itu sebelum menyusun laporan SPT tahunan gitu. Tahun buku. Yang kedua tahun buku. Tahun buku itu dari 1 Januari 2021 misalnya, dan berakhir dengan 31 Desember 2021 tahun bukunya. Jika perusahaan itu baru berdiri misalnya Maret 2021 ya, berarti dari Maret sampai dengan Desember gitu. Tahun bukunya udah ditentukan 1 tahun. Metode penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan misalnya untuk SPT tahunan itu metode penilaian persediaannya menggunakan FIFO dengan perpekstual atau gimana. Kalau sistem perpekstual biasanya kan dengan kolom-kolom gitu ya, kolom. Lah kalau yang metode persediaan perpekstual sama
fisik gitu. Jadi ada perbedaannya gitu. Nanti seperti apa saya jelaskan ke pertemuan selanjutnya. Metode penyusutan dan amortisasi. Yang keempat itu adalah metode penyusutan dan amortisasi. Kalau dalam akuntansi internal biasa menggunakan garis lurus. Sedangkan dalam fiskal atau pajak itu biasanya menggunakan saldo menurun ganda. Tapi secara teori ya, tapi kalau prakteknya kan kenyataannya juga menggunakan garis lurus gitu. Ya, untuk apa? Untuk saldo menurun ganda atau garis lurus seperti apa nanti saya jelaskan ke bab selanjutnya. Style accrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai ya, seperti yang tadi yang saya jelasin. Suatu metode yang perhitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut style ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu. Style CAS biasanya digunakan untuk perusahaan kecil, orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, restoran yang tenggang waktu antara pembayaran jasa dan penerimaan pembayaran tidak berlangsung lama. Udah jelas ya, tadi udah jelaskan. Pemakaian style CAS dan perhitungan PPH. Perhitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam perhitungan harga pokok, penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan. Perhitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan. Oh ini ya, ya udah jelas. Jadi total di laporan laba rugi SPT tahunan badan nanti, misalnya ada total penjualan dari penjualan tempo ataupun tunai itu ditotal semua. Setelah itu dihitung harga pokok penjualan yang harus diperhitungkan. Kalau dari kalimat di sini itu berarti kasusnya adalah perusahaan dagang ya. Jadi penjualan, rumus untuk laba kotor adalah penjualan, total penjualan dikurangi HPP. HPP adalah harga pokok penjualan. Rumus untuk menghitung HPP adalah nanti dijelaskan. Harga yang intinya gini, harga pokok terdiri dari pembelian dikurangi retur kurangi seperti apa nanti dijelasin lah. Tapi kalau misalnya kalau yang saya tangan sih itu nggak ada retur, nggak ada apa, jadi dari pembelian aja gitu lah ya, soalnya perhitungannya panjang nanti saya jelasin. Jadi penjualan kurangi HPP ketemu laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan biaya penyusutan, biaya lain-lain ketemu laba bersih. Laba bersih misalnya 30 juta dikalikan tarif pajaknya, udah selesai. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan HAA yang dapat diamortisasi, biaya dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. Dalam perolehan harta yang dapat disusutkan dan HA yang dapat diamortisasi, biaya yang dikurangkan dan penghasilan hartanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. Ya, maksudnya nanti selain biaya operasional kantor itu ada biaya penyusutan. Maksudnya di sini gini. Perusahaan beroperasi membutuhkan sebuah komputer untuk adminnya. Harga perolehan komputer ini adalah 2 juta misalnya. Kalau komputer itu umurnya adalah cuma 4 tahun. Jadi untuk menghitung depresiasi atau penyusutan adalah harga perolehan dikurangi harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis, ketemu berapa. Itu dalam 1 bulan.
itu dalam 1 tahun. Kalau dalam ngitungnya per bulan, jadi 1/12 kali penyusutannya berapa gitu. Jadi intinya kalau kita beli komputer, kita beli mobil untuk operasional perusahaan, itu adalah tiap tahun akan nyusut. Nyusut dalam artian harga itu akan menurun gitu, menyusut. Pemakaian stelsel kas dapat dilakukan secara taat asas. Pemakaian stelsel kas dapat dilakukan secara taat asas. Penggunaan stelsel kas dengan tujuan perpajakan dapat dinamakan stelsel campuran, stelsel kas. Prinsip kas misalnya cash basic sama penggunaan cash aslinya, metode dana tetap atau fluktuasi gitu. Hubungan akuntansi pajak dengan komersial. Tadi kan judul pemakaian perhitungan PPK. Hubungan antara akuntansi pajak dan akuntansi komersial, inilah pentingnya. Bentar ya, sambil bisa HP-nya. Kalau kakak bisa memahami akuntansi pajak, itu belajar akuntansi pajak itu seru sebenarnya, asik sebenarnya. Dan banyak yang staf pajak atau apa itu banyak yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan itu. Dan biasanya mereka memberi gaji yang tinggi untuk bagian itu. Hubungan akuntansi pajak dan akuntansi komersial. Akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu. Dari informasi tersebut, manajemen atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengambil suatu penilaian dan kesimpulan mengenai kondisi dan kinerja perusahaan. Udah saya jelaskan tadi, kalau akuntansi komersial itu adalah akuntansi perusahaan yang tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu, periode 1 bulan. Dari informasi tersebut, manajemen atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengambil suatu penilaian dan kesimpulan mengenai kondisi dan kinerja perusahaan. Jadi lebih cepat ya kalau yang akuntansi komersial itu dalam pengambilan keputusan tuh lebih cepat. Soalnya kan periodenya 1 bulan. Kalau SPT tahunan kan 1 tahun gitu. Ini perusahaan mau diapain gitu kan, nunggu 1 tahun dulu berarti. Tapi kalau akuntansi pajak itu pertama harus ada akuntansi komersial dulu, baru akuntansi pajak gitu. Jadi akan ada perbandingan gitu. Hubungan. Secara umum, akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan standar yang berlaku, yaitu standar akuntansi keuangan. Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan pajak untuk pelaporan dan pembayaran pajak, maka Undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi sehingga tidak menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan. Jadi kalau akuntansi komersial itu adalah dasarnya atau pedomannya adalah dari standar akuntansi keuangan. Kalau dulu namanya PSAK, itu pedoman standar akuntansi keuangan. Setelah itu adalah SAK. Dulu pernah ada IFRS gitu. IFRS International Financial Reporting Standard. Internasional, standar nasional ya. Kalau akuntansi pajak itu berdasarkan aturan perundang-undangan gitu. Jadi sebenarnya kalau belajarnya itu enaknya akuntansi internal ya. Akuntansi internal itu berdasarkan SAK gitu. Tiap tahun, 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu masih bisa dipakai standar itu gitu. Tapi kalau pajak kan tahun ini pakai aturan apa, tahun besok udah beda lagi. Kita udah ngitung capek-capek segini, aturannya dirubah lagi, ngitung lagi gitu. Jadi kalau pajak itu harus selalu update tentang aturan-aturan gitu. Ya seperti peraturan untuk UMKM yang 0,5%. Untuk tahun 2021 kemarin kan omset berapapun yang di bawah
4,8 miliar dalam setahun itu dikalikan 0,5% untuk tahun 2021. Ternyata untuk tahun 2022 itu omset harus mencapai 500 juta dulu baru bisa dikalikan 0,5% gitu. Prinsip dasar akuntansi pajak. Praktek akuntansi seperti standar akuntansi keuangan diikuti juga oleh pembukuan perpajakan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perpajakan. Prinsip dasar dalam standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam akuntansi komersial yaitu dasar accrual ya, dan kelangsungan usaha going concern juga digunakan sebagai prinsip dasar dalam akuntansi pajak. Jadi dalam akuntansi internal atau komersial itu menggunakan accrual basics ya Kak, bukan menggunakan cash basic. Dan kelangsungan usaha going concern atau kelangsungan usaha yaitu bagaimana perusahaan itu bisa menjalankan kelangsungan hidup perusahaan itu. Biasanya kalau udah going concern itu tanda-tanda perusahaan itu antara mau bangkrut atau mau lanjut gitu, mau ditutup atau lanjut gitu, ada di tengah-tengah itu, kayak perusahaan sakit. Bagaimana melanjutkan kelangsungan hidup. Accrual, pengakuan pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat kejadian, bukan saat uang tunai kas dan setara kas diterima atau dibayar. Udah dijelaskan tadi. Going concern mengasumsikan bahwa aktivitas perusahaan akan berlangsung terus, akan dilanjutkan di masa depan, dan tidak ada maksud dan keinginan untuk melikuidasi dan mengurangi secara material skala usahanya. Prinsip dasar stelse kas dalam akuntansi komersial untuk tujuan perpajakan dimodifikasi dengan mengakui penghasilan berdasarkan metode accrual dan menghitung depresiasi atas aktiva tetap dan amortisasi atas intangible dalam pembebanan kapital expenditure. Dengan demikian, penggunaan stelse kas untuk tujuan perpajakan dapat digunakan stelse campuran. Tujuan laporan keuangan pajak: memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak PPh, penghasilan kena pajak PKP ya, bukan PPh, dan dasar pengenaan pajak DPP. Penghasilan kena pajak, berdasarkan penghasilan kena pajak PPh dan dasar pengenaan pajak. Memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak atau PPh dan pajak pertambahan nilai DPP gitu, PPN dan pajak penghasilan. Membantu wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan self assessment, terutama apabila sedang terjadi pemeriksaan atau penyidikan pajak gitu. Kepatuhan wajib pajak. Maksud di sini adalah mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistem self assessment dalam terutama apabila sedang terjadi pemeriksaan atau penyidikan pajak. Self assessment yaitu sudah jelaskan tadi bahwa diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, menyetor sendiri, dan melapor sendiri, semua mandiri ya. Lah dari situ itu patuh pajak enggak gitu? Patuh pajak berarti itu maksudnya kalau PPh 21 itu setornya tanggal 10 kalau misalnya kalau bulan Januari, masa Januari, maka dia setor pembayarannya itu tanggal 10 Februari. Terus lapor PPh 21-nya itu tanggal 20 Februari. Paling lambat ya. Kalau PPN itu masa Januari, maka paling lambat adalah laporan akhir Februari.
jadi waktunya 1 bulan ya. Setornya juga akhir Februari gitu boleh. Itu adalah salah satu dari kepatuhan wajib pajak. Intinya saatnya bayar tepat waktu, saatnya lapor tepat waktu. Jadi tidak akan ada denda keterlambatan gitu maksudnya. Ciri kualitatif laporan keuangan pajak. Yang pertama, dapat dipahami oleh petugas atau pemeriksaan pajak. Sensitivitas informasi, bukan materialitas sensitif. Laporan keuangan fiskal disajikan secara jujur dengan iktikat baik, substansi penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Maksudnya di sini adalah ada beberapa biaya yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto. Ada yang tidak boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto. Seperti dalam penerimaan natura beras, terus biaya sumbangan 17 Agustus gitu. Itu kan nggak boleh dikurangkan dalam laporan SPT tahunan pajak. Adalah beban untuk mendapatkan, menagih dan menerima penghasilan yang merupakan objek pajak yang dihitung dari penghasilan itu. Seperti bunga keterlambatan bayar PPN itu kan juga nggak boleh dikurangkan di biaya kan. Denda telat lapor PPN itu juga nggak boleh dikurangkan. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ciri kualitas laporan keuangan. Yang keempat, dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi namanya maksudnya gini. Laporan keuangan tahunan pajak tahun 2021 itu udah lapor. Misalnya perusahaan itu berdiri 1 Januari 2021. Jadi kan dia lapor SPT tahunan dong, tahun 2021 udah lapor. Lah sekarang mau lapor SPT tahun, ya Masya Allah, astagfirullahaladzim, SPT tahunan 2020. Misalnya perusahaan itu berdiri tahun 2020, 1 Januari 2020. Dan berarti tahun 2020 udah lapor dong SPT tahunannya. Lah, tahun 2021 kan baru tahun ini ya, baru mau lapor ya. Jadi waktu penyusunan SPT tahunan 2021 itu dibandingin sama tahun 2020. Namanya adalah laporan keuangan komparatif. Dibandingkan biasanya perbandingannya gini. Antara laba di tahun 2021 sama tahun 2020 itu harus ada kenaikan. Kenaikannya misalnya 10%. Karena kalau tidak ada kenaikan 20% atau 10%, maka akan terjadi lebih bayar. Kalau terjadi lebih bayar, maka akan diperiksa sama kantor pajak. Jadi saya pernah dikasih tahu kalau usahakan laporan keuangan itu jangan lebih bayar. Intinya gitu. Tapi kalau perusahaan itu baru pertama berdiri sih lebih bayar sih wajar. Tapi kalau misalnya 5 tahun, udah 5 tahun itu terjadi kerugian atau selalu lebih bayar, itu juga nggak bagus gitu. Terutama untuk dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian. Jadi kalau perusahaan itu selama 5 tahun itu terjadi kerugian, maka 5 tahun dari 2022 berarti kapan ya? 2021 ya. Jadi 2016 ya. Dari 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 itu ternyata terjadi kerugian mulu. Tapi begitu memang yang buat laporan keuangan itu emang udah bener-bener rugi gitu. Kalau rugi mau diapain lagi gitu kan. Lah ternyata udah rugi ya. Dari kerugian itu bisa dikompensasikan ke tahun selanjutnya. Tahun 2016 rugi, dikompensasikan kerugian 2017. Dari 2017 rugi lagi, dikompensasikan lagi.
Kalau perusahaan itu tahun 2018 atau apa laba, jadi dikompensasikan lagi. Jadi maksimal laporan kompensasi kerugian itu maksimal 5 tahun gitu kerugiannya, kompensasinya. Kayak istilahnya kalau lebih bayar dikompensasikan ke bulan selanjutnya, misalnya seperti itu. Utang piutang antar periode. Utang piutang antar periode dan perbandingan pengakuan laba dan rugi menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Utang piutang antar periode. Utang piutang. Kurang paham juga ya, utang piutang antar periode dan perbandingan pengakuan laba dan rugi yang menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Pengakuan laba dan rugi. Jadi dalam akuntansi internal namanya juga mau buat laporan keuangan pajak, itu pertama adalah laporan keuangan akuntansi komersial dulu. Komersial itu misalnya terjadi kerugian. Kalau dalam laporan komersial itu pendapatan dikurangi dengan biaya. Itu misalnya dalam kasus perusahaan jasa ya. Ternyata kalau dalam komersial kan semua biaya bisa dikurangkan, pendapatan kurangi semua biaya yang terjadi. Ternyata ada kerugian gitu. Ya udah, kalau dalam laporan keuangan pajak berarti di copy paste 100% untuk laporan keuangan pajak. Setelah itu kalau laporan keuangan pajak kan dikoreksikan, ada biaya yang nggak boleh dikurangkan dalam laporan keuangan itu. Jadi yang komersial itu terjadi kerugian, belum di pajak kemungkinan akan terjadi laba. Makanya ada koreksi fiskal namanya, atau rekonsiliasi fiskal. Lah, laba atau rugi yang menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak, maksudnya seperti itu. Perubahan kebijakan akuntansi pajak dimungkinkan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan dilengkapi alasan. Lanjut. Laporan keuangan fiskal harus tepat waktu, paling lambat 3 bulan, paling lambat akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku. Laporan keuangan fiskal harus tepat waktu, paling lambat akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku. Maksudnya akhir bulan ketiga. Laporan keuangan fiskal harus tepat waktu, paling lambat akhir bulan ketiga. Jadi gini, kalau laporan keuangan internal itu adalah paling lambat itu 1 Januari. Kalau laporan keuangan internal itu pembukuannya dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021. Itu paling lambat kan tanggal 1 harus udah lapor ke manajemen atau ke bos. Kalau laporan keuangan fiskal itu kan periode 1 tahun ya, 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 31 Desember 2021, 1 tahun kan periodenya. Untuk laporan masa bulanan itu kan dikasih waktu 1 bulan ya, jadi kayak mundur 1 bulan. Misalnya SPT PPN itu kan mundur 1 bulan ya, masa Januari, paling lambat adalah akhir Februari 2021. Jadi kan mundur 1 bulan kalau SPT PPN. Lah, untuk laporan keuangan fiskal harus tepat waktu, paling lambat akhir bulan ketiga. Jadi akhir bulan ketiga itu ngitungnya gini. Kalau masa kan Januari ke Februari, itu ngitungnya itu gitu. Jadi ngitungnya dari Februari, Maret, April. Dari Februari, Maret, April gitu. Jadi ini bulan ketiga itu masuknya ke April 30 April 2022.
Akuntansi pajak harus independen terhadap akuntansi komersial. Independen terhadap akuntansi komersial. Independen, harus independen. Juga kurang paham juga sih independen dalam artian gimana ya ini. Apabila akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan keuangan fiskal sendiri. Koreksi fiskal merupakan salah satu cara praktis dalam menyusun laporan keuangan fiskal. Apabila laporan akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan keuangan fiskal sendiri. Koreksi fiskal merupakan salah satu cara praktis dalam menyusun laporan keuangan. Jadi intinya laporan keuangan internal 1 tahun, misalnya Januari sampai dengan Desember 2021. Laporan keuangan fiskal 1 Januari 2021. Perbandingan. Ternyata kalau laporan keuangan komersial itu belum mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu. Kalau yang pengen maunya cepat itu laporan keuangan fiskal, maka bisa aja dikerjakan seperti itu. Jadi nggak terlalu tergantung sama yang komersial ini. Dengan cara dikoreksi fiskal, ada koreksi positif, koreksi negatif gitu. Memang kita butuh perbandingan dari laporan keuangan komersial. Tapi walaupun laporan keuangan komersial belum selesai, kita juga udah bisa membuat laporan keuangan fiskalnya gitu. Nggak terlalu tergantung banget sama komersial gitu. Pendekatan dalam menyusun laporan keuangan fiskal. Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi. Pada pendekatan ini, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan demikian, setidaknya